sehat selalu ya. Kita sekarang akan memuji muliakan nama Tuhan bersama. Kita angkat satu lagu pujian Manis Kau Dekat. Selama
Bagaimana teman-teman, siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Siap! Kalau gitu kita akan satu lagu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Baiklah teman-teman, kita siapkan hati kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku.
Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam suasana yang berbeda, tetapi tentu di dalam kasih dan hadirat Tuhan yang selalu melingkupi kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh share firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Baik, hari ini saya akan share atau tepatnya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Tertanam di dalam Kasih. Sekali lagi saya sampaikan, tertanam di dalam kasih. Pada kenyataan dalam kehidupan kita, setiap orang membutuhkan kasih. Tua muda, kaya miskin, tinggal di kota atau di desa, laki-laki dan perempuan, semuanya membutuhkan kasih. Maka dari itu, lewat kebenaran firman Tuhan, kesempatan kali ini kita diingatkan kembali, biar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kasih itu kepada banyak orang. Sebagai ayat pembuka, saya akan bacakan buat kita semua di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi saya bacakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ternyata ukuran mengenal Allah atau tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang kita lakukan secara rohani. Tetapi ketika kita mengaplikasikan kasih itu kepada banyak orang, itulah ciri atau tandanya kita mengenal Allah atau bukan. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi. Tuhan tidak berkata barang siapa tidak tahu tentang kasih. Tetapi Tuhan berkata barang siapa mengaplikasikan, barang siapa melakukan perbuatan kasih, sesungguhnya dia mengenal Allah. Saya percaya semua mahasiswa yang tergabung di dalam persekutuan PMK Unsil ini semuanya adalah orang-orang yang mengasihi. Dan kita adalah orang-orang yang mengenal Allah dan dikenal Allah. Pada hari-hari ini, khususnya di daerah kita sedang musim berbuah. Kita akan menemukan buah mangga yang manis hari ini. Atau mungkin kita akan menemukan buah durian yang terbagus hari ini. Karena ini sedang musimnya. Buah mangga yang begitu manis, buah durian yang begitu lezat, yang disukai oleh banyak orang. Itu tidak dapat dihasilkan atau dinikmati oleh orang lain ketika pohon tersebut tidak tertanam di dalam tanah atau akarnya tidak tertanam di dalam tanah. Demikian juga dengan kita. Orang lain tidak mungkin dapat mengalami kasih yang dari Tuhan melalui kita kalau kita tidak tinggal atau tertanam di dalam kasih Kristus. Jadi intinya kita akan membagikan kasih, kita akan dapat jadi berkat bagi banyak orang ketika kita tertanam terlebih dahulu di dalam kasih. Mari kita akan lanjutkan pembelajaran firman kita pada kesempatan kali ini. Tuhan memberikan perintah agung kepada setiap kita, seluruh orang percaya, termasuk teman-teman atau saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan memberikan perintah yang dikenal dengan perintah agung, yang tercatat di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Yesus begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, memberikan perintah agung kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi simpulan atau garis besar dari Alkitab yang kita percayai adalah hanya dua hal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti lambang salib yang kita punya hari ini.
Itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menempatkan kita supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Loving God and loving people. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi sesama, maka kita tidak menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki kita bukan cuma sekedar beragama Kristen, tetapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan perintahnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi itu tidak bisa dilepaskan dengan kasih. Kalau kita berkata, saya mengasihi seseorang, maka kita akan meluangkan waktu yang terbaik untuk orang tersebut. Kalau kita berkata, aku ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, berarti kita wajib meluangkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita berkata mengasihi sesama, kita juga harus memberikan waktu yang terbaik buat orang tersebut. Jadi kasih itu tidak bisa dilepaskan dengan waktu yang kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Ada sebuah kata bijak berkata seperti ini. The best expression of love is time. Give quality time to the people you love. Bahwa ekspresi yang terbaik tentang kasih itu adalah memberi waktu. Dan waktu yang terbaik harus kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mengasihi, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu beribadah, sekalipun kita beribadah secara online, tetaplah berikan waktu yang terbaik. Sikap yang terbaik waktu beribadah. Ketika kita berkata bahwa aku mengasihi orang-orang yang di sekitarku, luangkan waktu yang terbaik bagi mereka. Orang-orang yang di sekitar kita itu butuh kasih. Apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi ini. Kebanyakan banyak manusia menjadi orang-orang yang egois. Kita banyak waktu di rumah. Bahkan teman-teman juga belajar secara online. Ayo, teman-teman, gunakan waktu yang terbaik untuk membangun hubungan lebih dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini kita jarang berkomunikasi dengan keluarga. Kalau kita mengasihi mereka, luangkan waktu untuk mereka. Kalau mungkin teman-teman jauh dari keluarga, luangkan waktu untuk telepon, menanya kabar dengan keluarga kita. Itu tandanya bahwa kita mengenal Allah. Tanpa kita melakukan itu, maka firman Tuhan berkata, sesungguhnya kasih kita itu bukan kasih yang murni. Itu kasih yang palsu. Tanpa kita memberikan waktu yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi, sesungguhnya kasih kita itu bukan kasih yang sempurna. Bukan berarti ketika saya berkata sekarang bahwa mengasihi itu adalah salah satunya adalah memberikan waktu yang terbaik. Bukan hanya waktu saja yang kita berikan ketika kita mengasihi. Boleh lewat perhatian, atau mungkin kita juga memberikan saran bagi mereka yang membutuhkannya. Atau mungkin juga memberikan materi bagi orang yang membutuhkan. Bahkan memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan tunggu kita berkelimpahan baru kita bisa memberi. Memberi itu dari apa yang kita punya. Mari kita mengasihi dengan waktu, lewat materi, lewat nasihat, lewat apapun juga. Mari kita lakukan itu dengan kasih. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih yang dari Tuhan. Kasih itu tidak cukup dengan kata-kata. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengasihi kita dengan kata-kata. Tetapi di dalam Alkitab berkata, di dalam kitab Filipi berkata, Dia adalah Allah, meninggalkan surga, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan surga, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Dia menunjukkan kasih yang sempurna. Dia memberikan segalanya bagi kita. Kalau Yesus sudah memberikan itu kepada kita, Dia adalah teladan kita untuk berbuat kasih. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi Dia meninggalkan surga. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih. Tapi Dia sendiri turun untuk menunjukkan kasih itu kepada kita. Hari ini, teman-teman termasuk saya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini hari ini. Firman ini bukan cuma sekedar kita ucapkan saja. Tetapi kita harus mempraktekkan. Kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mengasihi itu harus dengan tulus, bukan dengan hanya kata-kata saja. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Saya percaya teman-teman pasti tahu tentang kisah ini. Tentang orang Samaria yang murah hati. Suatu saat ada seorang pemuda dalam perjalanan. Dia bukan cuma sekedar dirampok, tapi dia dipukuli. Diambil semua hartanya. Bahkan Alkitab mencatat sampai dia pingsan. Ketika dia pingsan, perampok itu meninggalkan dia di sana. Tidak ada orang yang peduli. Tiba-tiba yang pertama ada seorang yang lewat. Seorang itu adalah seorang imam yang baru pulang melayani Tuhan. Tetapi ketika dia melihat orang itu, dia hanya berkata, kasihan. Setelah dia berkata kasihan, lalu dia meninggalkan pemuda tersebut tanpa berbuat apa-apa. Lalu yang kedua yang lewat adalah seorang Lewi. Mungkin orang-orang yang sering melayani di mimbar, mungkin yang memimpin pujian, yang main musik dan lain sebagainya. Dia juga habis pelayanan. Ketika dia melihat pemuda tersebut tergeletak, dia juga melakukan hal yang sama dan berkata, kasihan, tanpa berbuat apa-apa. Tetapi yang ketiga, ada seorang Samaria. Orang yang tidak diperhitungkan sebetulnya. Tetapi ketika dia melihatnya, dia segera menolong, membersihkan lukanya, menaikkan ke atas keledai, lalu membawa ke dalam sebuah penginapan, lalu dia meninggalkan uang kepada pemilik penginapan, berkata, ini saya titip uang dulu, kalau kurang saya nanti akan kembali, saya akan bayar kekurangannya. Inilah contoh di mana dia menerima kasih dan dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan kita, jangan biarkan kita seperti imam atau orang Lewi yang tadi. Tetapi biarlah kita memiliki sikap seperti seorang Samaria yang tadi. Segera menolong, bertindak, membuat pertolongan kepada mereka. Sehingga orang itu dapat selamat. Sehingga orang itu dapat merasakan kasih. Tuhan sedang menantikan orang-orang yang akan membagikan kasih. Yesus sudah tidak di bumi lagi. Tetapi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan kaki Tuhan. Untuk membagikan kasih bagi semua orang. Memberi itu harus dengan sukacita dan sukarela. Ini penting teman-teman. Ketika kita mengasihi, harus sukacita dan sukarela. Bukan karena paksaan. Karena ingat, teladan kita tadi adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan ikhlas, dengan tulus. Bukan karena paksaan. Dan bukan karena ingin imbalan dari orang tersebut. Suatu hari saya mendapatkan sebuah WhatsApp dari teman saya. Ada sebuah yang sangat memberkati saya. Tentang memberi dengan ikhlas. Sistematika di dalam memberi dengan ikhlas. Dikatakan, pemberian dibagi harapan sama dengan hasil. Pemberian kita, kasih kita dengan harapan kita, dibagi harapan kita sama dengan hasil. Kita dapat lihat di dalam gambar ini, kalau kita memberi satu, tapi kita mengharapkan dua, maka hasilnya sama dengan 0,5 atau setengah. Tapi kalau kita memberi satu, kita mengharapkan satu, maka hasilnya satu. Dan yang luar biasanya adalah kalau kita memberi satu, tapi kita tidak mengharapkan apa-apa, hasilnya adalah unlimited atau tak terhingga. Ini pelajaran berharga bagi kita. Ayo teman-teman, sekalipun kita masih mahasiswa, mungkin kita masih meminta uang dari orang tua kita. Kita mungkin belum bisa menghasilkan uang. Mari kita memberi tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan dari balasan dari orang tersebut, maka Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan hasil yang unlimited, yang tidak terhingga bagi kita. Karena itu, marilah belajar memberi dengan tulus dan ikhlas. Bagi orang-orang yang di sekitar kita,
Ingat ya, yang paling utama yang harus menerima kasih itu dari kita adalah keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti pernah mendengar, mungkin suatu hari kelak ada teman-teman yang bercita-cita suatu hari ketika saya lulus kuliah, saya berhasil, saya ingin jalan-jalan keliling dunia. Salah satu tujuan yang saya kunjungi adalah Dubai. Kenapa sangat tertarik itu Dubai? Karena ada sebuah bangunan pencakar langit, gedung pencakar langit yang sangat tinggi, yang kita kenal dengan Burj Khalifa. Burj Khalifa itu sebuah gedung yang sangat menjulang tinggi. Tingginya itu 828 meter. Tapi tahukah teman-teman semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gedung pencakar langit Burj Khalifa itu akan tegak berdiri setinggi 828 meter karena ditopang oleh fondasi dalam kedalaman 50 meter. Fondasi yang tertanam sedalam 50 meter itulah yang menopang bangunan itu berdiri dengan kokoh sampai hari ini. Fondasi itu kelihatan? Tidak. Tetapi sesuatu yang tidak terlihat itu menentukan ketinggian bangunan yang akan dibangun di atas fondasi tersebut. Demikian juga dengan kita. Perbuatan kasih kita mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Tidak jadi masalah. Tetapi sama seperti bangunan Burj Khalifa itu menjulang tinggi karena ada fondasi yang ditanam yang tidak terlihat sedalam 50 meter. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan membawa kita naik tinggi. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Ditentukan kedalaman kasih kita dengan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, waktu yang kita berikan kepada Tuhan, tidak ada orang yang melihat. Jam-jam doa kita, pembacaan Alkitab kita di rumah, tidak ada orang yang melihatnya. Tetapi ketika yang tidak terlihat itu semakin dalam kita gali, semakin tertanam di dalam kasih kita kepada Tuhan, kita semakin dalam tertanam dengan mengasihi sesama, maka Alkitab mencatat, maka kebenaran firman Tuhan berkata, itu selalu berbanding lurus ketinggian Tuhan akan mengangkat kita. Jadi jangan mimpi kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil, kalau kita tidak memperhatikan kedalaman kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari firman Tuhan hari ini, biar kita membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Ketika hari ini kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan, aku mau tertanam di dalam kasih. Aku mau semakin mengasihi Tuhan, meluangkan waktu yang terbaik untuk mengasihi Tuhan. Aku memberikan waktu yang terbaik buat orang-orang yang di sekitarku. Aku mau memberi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Saya berdoa, semua teman-teman yang menyaksikan firman Tuhan ini, saya berdoa untuk semua PMK Unsil yang ada. Kalian semua menjadi orang-orang yang berhasil, yang Tuhan angkat tinggi, menjadi orang yang terkenal, karena kalian memilih semakin dalam, semakin tertanam di dalam kasih. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar firman Tuhan yang singkat ini, ketika kita merenungkan, bukan cuma merenungkan, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 8, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami pada kesempatan kali ini. Kami percaya Engkau Allah yang hebat. Firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Buat kami giat untuk melakukannya. Roh Kudus bantu kami untuk melakukannya. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang hanya mengetahui tentang kasih, tetapi kami melakukan, mengaplikasikan kasih itu untuk mengasihi Tuhan,
dan mengasihi sesama. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami melakukannya dengan giat dan tekun, kami pasti berhasil dan beruntung. Aku berdoa untuk semua PMK Unsil ya Tuhan, berkati mereka di masa-masa pandemi ini Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati studi mereka ya Tuhan. Aku berdoa semua mereka berhasil dan beruntung karena Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota dan bangsa kami supaya selalu aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berseru kepadamu, tolong bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami lepaskan keamanan, kami lepaskan damai sejahtera bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Dan sekarang mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang dari Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah, berkat yang terbaik, berkat damai sejahtera, berkat yang membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor, berkat yang membawa kita naik dan bukan turun, berkat yang membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal Allah. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima dan percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.